Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga, memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak pernah terputus. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 34 bait yang pertama. Ibadah Minggu Prapaskah ke-1 ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 381 bait pertama dan ke-11 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih.
Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris surga surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita mengakui dosa kita. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Mari kita sesali dosa kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 369, bait pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat yang terkasih, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya, seperti sabdanya yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Kita pujikan KJ 376 bait 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali pembacaan dan pewartaan firman Tuhan dengan berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kini saatnya kami hendak mendengarkan sabda firman. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat menerima dan memahami setiap firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini terambil dari Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah 1 pada tahun 2021 ini. Pada minggu ini pula kita semua diingatkan kembali untuk melihat dan menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita telah hidup sesuai dengan teladan Yesus Kristus sepenuh hati? Apakah kita mau membuka hati dan memberi diri supaya Yesus yang menjadi nafas, spirit dan jiwa kita? Maka masa Prapaskah 1 ini menjadi kesempatan umat Kristen untuk berbalik menuju pertobatan pribadi dan membangun diri menjadi lebih baik lagi. Tema khotbah pada saat ini adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara mengenai janji, maka lekat hubungannya dengan gambaran dua sejoli yang bersepakat untuk menjalani hidup bersama. Dimulai dengan ketika mereka berpacaran, lalu menikah, hingga maut memisahkan mereka. Ketika hati sejoli telah tertambat pada satu pribadi, merasa cocok, maka mereka akan bersepakat. Bagi dua insan yang bersepakat, terbentuklah koridor untuk setuju melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu demi cinta mereka. Tentu saja ada konsekuensi yang muncul sesuai dengan kesepakatan dan kasus yang dilanggar. Waktu berlalu silih berganti di dalam hubungan kedua sejoli. Seiring berjalannya waktu, perubahan turut mengiringi. Sebab hal yang tidak pernah berhenti adalah perubahan itu sendiri. Artinya, pasangan yang semula tampak seperti malaikat, yang cantik, yang rupawan, yang posturnya menawan, sikap atau perilakunya dianggap menyenangkan hati, maka akan menjadi berubah. Kulit di wajah mulai mengendor, perlakuan menjadi tidak seromantis ketika mereka pertama kali berdekatan. Atau kadang muncul karakter asli yang semula tersamarkan. Atau juga materi yang
tidak sejaya dahulu lagi. Perubahan memunculkan pencobaan dalam hidup. Ada yang bertahan, tetapi ada pula yang kandas. Janji sehidup semati terbang dihempas oleh angin. Meski problematika kehidupan demikian kompleksnya, maka patutlah bila kita mengangkat topi bagi dua sejoli yang pada akhirnya tetap memegang janji serta menjadi teladan hidup bagi yang lain. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang tadi kita baca dari Markus 1 ayat 9 sampai 15 hendak memberitakan 3 makna penting sebagaimana analogi dua sejoli tersebut, yakni peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Pada saat Yesus datang ke sungai Yordan di tanah Galilea, ia bertemu dengan Yohanes si Pembaptis. Sebagaimana kita ketahui, Yohanes adalah nabi yang hadir atas prakarsa Tuhan Allah untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepadanya. Bisa kita baca dari Lukas pasal 1. Kita juga mengimani bahwa pertemuan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus bukanlah suatu peristiwa biasa atau suatu perjumpaan yang kebetulan belaka, melainkan telah Allah rancangkan jauh sebelum mereka lahir. Sebelum Yohanes dan Yesus hadir ke panggung sejarah dunia, Allah telah lebih dahulu mengutus malaikatnya, Gabriel, datang pada orang tua Yohanes dan orang tua Yesus, serta menetapkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan perjumpaan di sungai Yordan menjadi momen Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebagai informasi bagi kita semua, baptisan merupakan hal yang umum di kalangan orang Yahudi. Baptisan Yahudi disebut proselit. Baptisan ini merupakan syarat bagi orang-orang kafir yang ingin masuk menjadi umat Allah. Namun, baptisan proselit bukanlah peraturan Tuhan Allah, melainkan peraturan agama Yahudi. Orang kafir yang menerima baptisan proselit akan masuk menjalani kehidupan seperti orang Yahudi. Nah, berbeda halnya dengan baptisan Yahudi, Yohanes membaptis tidak hanya bagi orang-orang kafir, melainkan orang Yahudi pula. Dari Yohanes 1 ayat 33 dan juga dari Lukas 3 ayat 2. Bisa kita baca di sana. Kekasan baptisan Yohanes adalah dia melayangkan pembaptisan atas nama Tuhan Allah. Maka lalu muncul sebuah pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Bukanlah Yesus memiliki kuasa yang lebih besar, bahkan datang atas nama Tuhan Allah sendiri yang dapat membaptis dengan Roh Kudus. Injil Markus tidak secara jelas mengungkapkan alasan tersebut, tetapi Injil Matius khususnya dari pasal 3 ayat 15 memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus berkenan dibaptis karena itulah kehendak Allah. Yesus mengakui bahwa baptisan Yohanes adalah atas dasar perintah Allah. Maka dengan demikian, menurut Yesus, jika menolak baptisan Yohanes berarti menolak atau melawan kehendak Tuhan Allah sendiri. Nah, sebaliknya menerima baptisan memiliki konsekuensi hidup dalam koridor atau tuntutan pertobatan yang sejati. Maka kita memperoleh makna yang pertama, yakni peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan untuk menerima tanda perjanjian penyelamatan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat seseorang masuk ke dalam tanda penyelamatan Allah, bukan serta-merta bermakna bahwa hidup dalam sukacita semata, melainkan juga di dalam duka cita dan pencobaan di dunia. Ibarat paku yang dipukulkan pada sebuah papan, ketika paku itu bengkok maka akan berhenti dipukul lalu dibuang. Namun paku yang lurus justru harus menerima pukulan dan pencobaan yang terus-menerus hingga menembus papan yang menjadi tujuannya.
Begitulah juga kiranya Nuh, orang yang hidup benar di hadapan Allah. Nuh taat pada perintah Allah, tetapi tidak dengan masyarakat di zamannya. Satu keluarga kecil harus tinggal di tengah lingkungan yang telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Barangkali kita juga mengalami hal yang sama seperti yang Nuh rasakan. Meski kita telah melakukan cara hidup yang benar, pengaruh negatif dari luar datang silih berganti. Walaupun kita hidup menjaga diri demi keluarga dan sesama, orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Atau berbagai pencobaan yang bisa datang dalam situasi yang berbeda-beda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang merebak awal tahun 2020 mensyaratkan setiap individu untuk mentaati protokol kesehatan agar tidak terinfeksi, agar tidak tertular dan virus ini tidak semakin menyebar. Di dalam perjalanannya kita menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Ketika kita sudah taat menggunakan masker, tapi buktinya ada banyak orang yang memilih tidak taat. Ketika kita sudah rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, sebaliknya ada banyak orang yang abai melakukannya. Ketika kita telah patuh untuk menjaga jarak, tetapi ada banyak orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja justru membuat kerumunan. Ditambah lagi semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi dan menjadi korban dari virus COVID-19. Maka pada satu titik muncul pikiran dalam benak kita. Kalau orang lain melakukan ketidaktaatan, mengapa juga saya harus taat? Kalau orang lain tidak taat dan mereka bahagia, mengapa juga saya harus mempertahankan ketaatan tersebut dan justru kita menderita? Dalam menghadapi pencobaan hidup, kita perlu menyoroti Tuhan Yesus yang dalam wujud kemanusiaannya ketika berada di padang gurun 40 hari lamanya Tuhan Yesus berpuasa dan berada di tengah binatang liar. Pastilah Yesus merasa haus dan tentu saja Yesus merasa lapar. Setuju atau tidak setuju, sebagai manusia kita patut mengakui bahwa ketika perut kosong merupakan momen yang paling berat. Karena dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa rasa lapar itu mempengaruhi suasana hati. Dan ketika suasana hati terpengaruh oleh rasa lapar, maka muncullah stres, pikiran-pikiran negatif, rasa kesal, amarah dan lain sebagainya. Ya, sebagai manusia, Yesus juga mengalami lapar dan besar kemungkinan suasana hatinya terpengaruh pada saat itu. Iblis pun turut memperburuk situasi dengan mencoba Yesus. Peristiwa di padang gurun merupakan titik awal Yesus menjalani inisiasi sebelum memberitakan Injil Allah. Dengan demikian, seberat apapun pencobaan yang dialami, secara fisik maupun psikis, mau tidak mau Yesus harus sanggup melaluinya. Kita menyadari bahwa dalam kemanusiaan kita, maka kita adalah lemah dan terbatas. Pencobaan yang datang dalam kehidupan barangkali melemahkan sisi manusiawi kita. Tidak hanya itu, iman dan ketaatan kita terhadap Allah pun bisa sulit. Namun apakah kita hanya berhenti pada kelemahan tersebut saja? Tatkala menghadapi pencobaan yang datang, sepatutnya kita meminta kekuatan pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan di mana Dia telah sanggup dan berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun, bahkan hingga dalam peristiwa salib. Artinya, sebagai manusia yang terbatas ini, kita hanya bisa melewati pencobaan dengan meminta dan bersandar pada Tuhan Allah yang tidak terbatas di alam semesta ini, penuh dengan kekuasaan. Dan kita seraya beranjak melangkah dari pencobaan atau penderitaan hidup kita dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Pemazmur pun turut mengingatkan pada kita bahwa Allah akan turut campur tangan dalam setiap malapetaka hidup bagi orang yang hidup benar. Sebab hidup adalah soal proses jatuh
dan bangkit lagi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita memahami bagaimana Yesus menerima peneguhan perjanjian Allah dan berhasil melalui pencobaan, perihal ketiga yang menjadi pembelajaran bagi kita pada saat ini adalah relevansi pelayanan Yesus di dunia ini, yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Allah bagi dunia. Injil Kerajaan Allah menuntun manusia pada pertobatan dan keselamatan. Berita pertobatan dan penyelamatan ini haruslah terus terdengar kepada seluruh umat manusia. Sebelum Yesus, ada Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan baginya. Dan berikutnya Yesus. Dia memanggil murid-muridnya supaya pemberitaan itu tidak terhenti hingga orang-orang Kristen pada saat ini, termasuk kita. Satu di antara murid-murid Yesus yang melanjutkan pelayanan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah adalah Rasul Petrus. Dia menggembalakan orang-orang Kristen di Asia Kecil seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Untuk menjalankan hidup orang Kristen di dunia, maka Petrus menggembalakan jemaat-jemaat di Asia Kecil ini. Hidup orang Kristen di dunia selayaknya mewujud dalam hidup yang berdasarkan kepada yang pertama adalah sikap saling menghargai antar suami dan istri. Yang kedua, kasih dan kedamaian di dalam lingkup internal dan eksternal gereja. Yang ketiga, praktik hidup benar meskipun mengalami penderitaan. Dan yang keempat, ingatan terhadap Kristus dan jalan yang diambilnya, sehingga perlu menanggung penderitaan. Rasul Petrus mengingatkan pada jemaat di sana untuk menjalankan hidup Kristen yang benar. Meski kehidupan masyarakat diwarnai oleh penyembahan berhala dan penindasan kerajaan Romawi pada saat itu, jemaat Kristen dianjurkan tetap hidup murni dan kudus. Sebab bila disandingkan dengan pencobaan dan penderitaan Tuhan Yesus, maka penderitaan yang mereka alami itu bukanlah sebuah penderitaan yang besar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang sudah Tuhan Yesus alami untuk karya penyelamatannya bagi dunia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita telah belajar dan diingatkan kembali oleh 3 hal penting dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 15, yakni yang pertama adalah peneguhan, yang kedua pencobaan, dan yang ketiga adalah pelayanan. Ketiga perihal ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah permasalahan hidup yang terjadi, terutama akibat pandemi COVID-19. Kita wajib menerima Allah dalam pertobatan yang murni, tetap kuat meski hidup dalam penderitaan, dan menerapkan hidup yang memancarkan pelayanan terhadap Injil Kerajaan Allah. Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup manusia karena manusia mampu berproses melalui penderitaan tersebut. Pertanyaannya gini, apakah kita mampu melihat bahwa penderitaan atau cobaan adalah tantangan keimanan untuk proses pertumbuhan kita? Apakah orang Kristen bisa tetap kuat berproses menghadapi penderitaan seraya berharap dan berpegang pada perjanjiannya? Kiranya Tuhan Allah pencipta semesta, Yesus Kristus, dan Roh Kudus saja yang turut campur tangan dan berkenan menguatkan kita semua dalam menjalani tantangan hidup yang kita alami sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali hadir ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima, boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami dapat melakukan ibadah meskipun secara daring, secara online, tetapi kami beriman bahwa semuanya boleh kami alami itu semata-mata karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk sabda firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang mengajarkan kami untuk senantiasa berpengharapan di dalam perjanjian Allah. Meskipun ada banyak pencobaan, ada banyak penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami, tetapi kiranya pengharapan kami kepada janji Allah bahwasanya Engkau akan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami itulah yang boleh menjadi kekuatan di dalam kami melangkah sebagai umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GKJ Selami. Kiranya Engkau terus memberkati gereja ini Tuhan. Biarlah dengan segala keberadaannya gereja kami dapat terus bertumbuh Tuhan, untuk dapat semakin mewartakan Injil Kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga jemaat-Mu di tempat ini akan dapat terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk itu Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi setiap orang tua, berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam memimpin anak-anak mereka. Biarlah orang tua di dalam jemaat-Mu di tempat ini dapat menjadi orang tua yang membentuk keluarganya, membentuk anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian juga kami serahkan anak-anak kami Tuhan di dalam studinya, di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam pergumulan mereka mencari pekerjaan maupun juga mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, sehingga di dalam masa pertumbuhannya ini Tuhan, mereka tidak berjalan melangkah seturut dengan keinginannya sendiri, tetapi senantiasa melangkah, memutuskan segala sesuatunya berdasarkan perintah Allah semata, sehingga anak-anak kami ini akan dapat memperoleh apapun yang mereka cita-citakan, karena semuanya Tuhan sajalah yang memberikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pekerja Tuhan yang melayani di gereja ini. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta, kami berdoa bagi para majelis, kami berdoa bagi para pengurus komisi dan perbadan yang ada di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan apa menjadi tugas tanggung jawab kami
di dalam pelayanan kami di gereja ini. Biarlah kami semuanya dapat melakukan dengan baik dan semuanya dapat menumbuhkan iman jemaatmu di tempat ini dan juga dapat terpancar keluar sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya namamu sajalah yang akan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membawa bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dari pusat hingga daerah. Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan benar, dengan bijaksana, dan dapat memutuskan segala sesuatu demi kebaikan bagi seluruh bangsa ini, semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, bukan kepentingan pribadi atau golongan mereka. Kami memahami Tuhan ada banyak permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa kami, bencana alam dan juga pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus terjadi. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami ini Tuhan, dan setiap pihak yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, supaya mereka senantiasa dapat mengupayakan yang terbaik. Tuhan terus memberkati setiap hal yang sudah dirancangkan, yang sudah dilakukan, seperti misalnya vaksinasi yang sudah mulai dilakukan Tuhan. Ada banyak persoalan yang terjadi Tuhan di tengah masyarakat. Ada banyak masyarakat yang mungkin merasa takut, atau juga ada banyak pertimbangan lain yang membuat vaksinasi ini kurang maksimal. Akhirnya Tuhan tolong sehingga gerakan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga segala upaya di dalam penanganan pandemi ini dapat segera terlaksana dengan baik dan pandemi ini dapat segera teratasi. Gunanya segala hal yang diupayakan Tuhan bagi setiap pihak yang mengupayakan penemuan vaksin yang lebih baik, obat bagi virus ini pun Tuhan terus tolong. Gunanya Tuhan juga terus ajarkan kepada masyarakat Indonesia ini untuk taat di dalam melakukan protokol kesehatan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami supaya pandemi cepat berlalu dapat segera terjadi, dan semuanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga teringat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Saat ini pun mereka mengalami hal yang sama seperti kami alami. Untuk itu Tuhan memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Dan bagi badan-badan dunia, setiap pihak yang mengupayakan kebaikan bagi seluruh bangsa di dunia ini, Tuhan tolong. Tidak lupa kami juga teringat bagi gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Di masa yang sulit ini tentu mereka pun mengalami segala kesulitan, segala rintangan di dalam pelayanan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan hadir, Tuhan tolong, dan Tuhan memberkati mereka, sehingga segala upaya untuk mewartakan kebenaran Injil kepada seluruh dunia ini dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui ada banyak dosa di dalam kami berdoa kepadamu. Untuk itu kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat Tuhan. Sebagai nats di dalam kita menyampaikan persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 147 bait pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa. Bapa, kami mengucap syukur sampai dengan saat ini Tuhan masih mencurahkan berkat sehingga kami dapat beribadah bersama saat ini. Dan saat ini kami membawa dan menghaturkan persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami. Ampunkanlah bila di dalam kami menghaturkan persembahan ini banyak terselip dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan saja yang mengampuni. Dan ajarkan kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah penyelamat. Janji setia pada pasangan, pada keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.